Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi melanjutkan kajian kita dalam Islam Futuristik episode yang ke-74. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang malaikat, di mana episode-episode yang lalu kita sudah memulainya dalam beberapa episode, dan di episode yang ke-73 kemarin kita sudah membicarakan, mengkaji tentang bahan dasar tubuh malaikat. Kita sudah memiliki kesimpulannya berdasarkan kajian ayat-ayatnya dan berdasarkan kajian saintifiknya, bahwa malaikat itu berbeda dengan manusia dan jin yang diciptakan dari tanah dan api. Malaikat diciptakan dari partikel kuantum. Hari ini kita akan melanjutkan progres untuk mencoba memahami di manakah alam malaikat yang badannya terbuat dari partikel kuantum itu. Sebelum melangkah lebih jauh membahas tentang alam malaikat, maka kita menyambungkan dengan kajian yang kemarin terkait dengan partikel kuantum itu. Sebenarnya apakah partikel kuantum itu? Apakah ada partikel-partikel seperti materi-materi yang digunakan untuk menciptakan manusia itu? Maka dalam pemahaman mekanika kuantum atau ilmu tentang kuantum, partikel kuantum sesungguhnya adalah partikel virtual. Tidak ada partikelnya, itu sesungguhnya tidak ada. Itu hanya digunakan untuk memudahkan, menggambarkan adanya gaya. Satu kekuatan yang dihasilkan oleh energi, tidak ada materinya. Bahkan partikel kuantum atau gaya kuantum inilah yang akan menghasilkan partikel-partikel materi itu. Jadi partikel kuantum adalah partikel virtual. Ada 4 macam di sana. Yang disebut sebagai foton, dia adalah partikel virtual yang membawa gaya elektromagnetik. Kemudian ada 2 partikel yang membawa kekuatan atau gaya nuklir, yaitu WZ boson atau boson madya, dan yang kedua adalah gluon. Ini terkait dengan gaya-gaya nuklir. Yang keempat adalah yang terkait dengan gaya gravitasi yang disebut sebagai graviton. Keempat partikel ini adalah partikel virtual yang sesungguhnya boleh dikatakan itu sebagai perwujudan dari pengkristalan energi menjadi semacam partikel, tetapi sesungguhnya tidak ada partikelnya, hanya medan gaya saja dari kekuatan kuantum itu. Nah, keempat partikel kuantum itulah atau gaya-gaya fundamental, gaya-gaya dasar alam semesta itulah sesungguhnya yang secara saintifik dikatakan memunculkan jagat raya dengan segala isinya. Mulai dari skala yang makro kosmos, alam semesta, sampai kepada partikel-partikel yang sangat kecil. Nah, sahabat sekalian, kita mencoba memahami apa peranan dari partikel-partikel atau gaya-gaya yang dihasilkan oleh partikel kuantum itu dalam kehidupan manusia. Karena kaitannya ini nanti dengan peran malaikat yang diciptakan oleh Allah dari partikel-partikel kuantum itu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai gaya elektromagnetik yang dibawa oleh partikel yang namanya foton. Apa peranan gaya elektromagnetik ini di dalam kehidupan manusia? Sangat banyak. Hampir seluruh peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah terkait dengan peran gaya elektromagnetik itu. Misalnya nih, kita sekarang punya gadget ya, handphone, smartphone kita. Di situ berbasis pada gaya elektromagnetik itu. Radio, televisi, ya, alat-alat telekomunikasi semuanya berbasis atau memanfaatkan peran dari elektromagnetik itu. Bahkan kemudian peralatan-peralatan lain seperti peralatan transportasi, sepeda motor kita, mesinnya, ya, mobil kita juga mesinnya, itu memanfaatkan proses-proses elektromagnetik. Jadi semua hasil teknologi peralatan di era modern ini memanfaatkan atau berbasis pada mekanisme elektromagnetik. Satu.
pada peralatan-peralatan. Yang kedua, pada diri kita, tubuh manusia, bahkan tubuh makhluk hidup, manusia, binatang, tumbuhan, itu seluruh mekanisme di dalam dirinya berbasis pada mekanisme elektromagnetik. Jantung kita berdenyut secara elektromagnetik, karena itu bisa diukur menggunakan elektrokardiograf misalnya, pengukur denyut jantung secara medan elektromagnetik. Pikiran kita yang dihasilkan oleh sel-sel saraf kita, oleh otak kita, itu juga bekerja secara elektromagnetik, karena itu bisa diukur dengan menggunakan elektroensefalograf. Bahkan triliunan sel-sel di dalam tubuh kita ini semuanya bekerja secara elektromagnetik, menghasilkan sinyal-sinyal elektromagnetik. Dan kemudian reaksi-reaksi kimiawinya itu juga berbasis pada elektromagnetik. Karena reaksi kimia itu adalah pada level elektron. Jadi atom-atom kita atau mungkin di level molekul itu saling bertukar elektron, saling mengikat, saling terionisasi, ya, terpisah elektronnya dan sebagainya, itu berada di level elektromagnetik. Jadi Anda bisa bayangkan nih, mulai dari segala macam hasil peradaban tubuh kita, bahkan sampai benda-benda mati, ya, persenyawaan, reaksi-reaksi kimiawi, semuanya itu berbasis pada elektromagnetik, di mana agentnya, partikelnya adalah yang disebut sebagai foton. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan gaya-gaya nuklir. Ada nuklir lemah, ada nuklir kuat yang bekerja pada tingkat partikel sampai tingkat inti atom. Gaya nuklir inilah yang menghasilkan benda. Jadi kalau tidak ada gaya nuklir ini, baik nuklir lemah maupun nuklir kuat, maka tidak ada benda apapun. Tidak ada materi di jagat raya ini. Tidak ada partikel-partikel subatomik yang namanya quark, yang proton, neutron, elektron, kemudian atom, molekul, dan benda-benda semuanya ini tidak ada jika tidak dikarenakan keberadaan dari gaya-gaya kuantum atau gaya fundamental alam semesta yang disebut sebagai gaya nuklir, baik yang kuat maupun yang lemah. Gaya nuklir kuat dan lemah itu dibawa oleh partikel-partikel kuantum yang namanya WZ boson atau boson madya dan gluon. Jadi inilah partikel virtual yang menjadikan munculnya materi di jagat raya, termasuk tubuh kita. Di dalam tubuh kita ini atau terbentuknya tubuh kita ini adalah salah satunya peran dari adanya gaya nuklir kuat dan nuklir lemah yang membentuk atom-atom, membentuk molekul, membentuk sel dan seterusnya di tubuh kita ini di wilayah elektromagnetik. Nah, yang keempat selain gaya elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah adalah gravitasi yang dibawa oleh partikel graviton yang bekerja di seluruh jagat raya dalam skala makrokosmos. Planet-planet yang mengitari matahari, ya, itu dikarenakan ada ikatan gaya atau peran dari gaya-gaya gravitasi. Antara bintang dengan bintang, antara galaksi-galaksi dan sebagainya, benda-benda di alam semesta makrokosmos adalah efek atau peran dari gaya gravitasi itu. Yang kalau tidak ada gaya gravitasi ini bubar jagat raya ini semburat dikarenakan tidak terkontrol pergerakannya. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan kepahaman itu ya untuk menyambungkan apa yang kita bicarakan di episode yang lalu dengan episode kali ini. Bahwa malaikat bukan terbentuk atau diciptakan dari partikel-partikel, melainkan dari sebuah kekuatan yang disebut sebagai gaya. Gaya-gaya kuantum yang kemudian diformulasikan oleh sains, ya, disimbolkan sebagai partikel-partikel kuantum. Tapi sesungguhnya tidak ada materinya itu. Partikelnya itu tidak ada. Hanya memudahkan pemahaman saja bahwa partikel-partikel itu adalah semacam bentuk diskrit, ya, bentuk kuanta atau pengkristalan dari energi yang kemudian dia membawa muatan gaya itu, yang ketika dia berdinamika kemudian menghasilkan ruangan. Ya, gaya gravitasi, dinamika gaya gravitasi atau partikel gravitasi itulah yang membentuk ruangan jagat raya ini. Tanpa adanya itu tidak ada ruangan.
dan kemudian kaitannya dengan waktu. Karena dalam fisika modern, ruang dan waktu itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Itu disebabkan oleh gaya gravitasi itu. Dan selebihnya kemudian terkait dengan materi, energi, dan kemudian wilayah elektromagnetik yang tadi kita sudah bahas itu. Nah, pertanyaan berikutnya terkait dengan fokus kajian kita kali ini adalah di manakah alamnya malaikat itu? Makhluk yang diciptakan dari bahan kuantum yang tidak bersifat material, melainkan berbentuk energial atau gaya-gaya ya yang diwujudkan dalam bentuk 4 partikel virtual tadi itu. Nah, sahabat sekalian, kalau kita runut ke belakang, maka sesungguhnya 4 partikel itu sesungguhnya ada di dalam satu kesatuan. Ini sedang berproses, dipersatukan oleh para ilmuwan fisika untuk menyatukan gaya-gaya jagat raya yang memang sesungguhnya dalam teori yang kemudian sudah terbukti sebagian itu adalah satu kesatuan gaya saja. Bahwa gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya gravitasi itu sesungguhnya adalah satu kesatuan gaya saja. Hanya saja kadang-kadang tampak sebagai gaya gravitasi, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah, dan gaya elektromagnetik. Tetapi prinsipnya ada satu medan gaya atau medan kuantum di seluruh jagat raya ini. Namanya medan itu hanya sebuah wilayah yang di situ ada kekuatannya, tetapi nggak ada partikelnya, kosong. Jadi kalau kita melihat jagat raya ini antara benda-benda langit yang jaraknya bisa sampai miliaran tahun cahaya, terus kita melihat ada ruang kosong, sesungguhnya tidak ada ruang kosong itu. Kenapa? Karena di ruang-ruang kosong itu, yang kelihatan kosong itu, sesungguhnya ada medan gaya kuantum itu. Ilmu pengetahuan bisa mendeteksinya, gejalanya terdeteksi, tetapi tidak bisa memastikan keberadaannya. Ini yang sangat menarik. Jadi kita berada di batas wilayah antara sesuatu yang bisa dideteksi, tapi tidak bisa dipastikan keberadaannya atau sosoknya itu. Sehingga di dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern, digambarkanlah adanya partikel-partikel gelap atau materi gelap ya yang dikenal sebagai dark matter. Dikenal juga sebagai energi gelap atau dark energy. Yang besarnya itu bisa mencapai 95% dari apa yang dipahami oleh manusia. Ada suatu medan kekuatan yang sangat besar yang bisa dideteksi gejalanya oleh ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dipastikan keberadaannya dan sosoknya itu. Sehingga di dalam ilmu tentang mekanika kuantum, ya, tentang quantum field itu, medan kuantum itu, yang bisa digambarkan hanyalah probabilitasnya. Ini ada sebuah medan kuantum yang disebut juga sebagai vacuum state, yaitu keadaan vakum yang tidak ada apa-apa di situ. Atau ada yang menyebutnya sebagai zero point state. Suatu keadaan yang kosong, tetapi sesungguhnya tidak kosong. Di mana ilmu pengetahuan tidak bisa mendeteksi ada apa di baliknya atau di dalam kekosongan itu, tetapi kadang-kadang tiba-tiba muncul partikel-partikel kuantum, gaya-gaya kuantum dari kekosongan. Ini sesuatu hal yang luar biasa di mana ilmu pengetahuan mencapai suatu titik atau batas antara pengetahuan dan ketidaktahuan itu. Jadi yang namanya partikel-partikel kuantum seperti graviton, WZ boson, gluon, dan kemudian foton yang mewakili gaya-gaya kuantum seperti gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah, itu bisa tiba-tiba muncul dari kekosongan. Kekosongan jagat raya ini tiba-tiba muncul begitu saja dengan probabilitas yang kemudian diperkirakan ya secara matematik oleh ilmu pengetahuan. Tetapi tidak bisa dipastikan kapan munculnya dan dalam kondisi yang seperti apa, itu tidak bisa dipastikan. Sehingga ada namanya teori ketidakpastian di dalam mekanika kuantum itu. Bahkan juga digambarkan bahwa muncul dan tidak munculnya kuantum itu bergantung kepada pengamat yang subjektif. Ketika diamati dia bisa muncul dan ketika tidak diamati ya dia tidak ada dan seterusnya. Atau bergantung pada di manakah pengamat itu berada.
Atau dalam kondisi apa pengamat itu berada, yang sebagiannya digambarkan oleh relativitas dari Einstein. Bahwa kondisi ya realitas alam semesta ini ternyata bisa berbeda-beda antara si A yang mengamati dan pengamat B dan pengamat C dalam kondisi pengamatan yang berbeda, itu hasilnya bisa berbeda. Jadi sahabat sekalian, ini adalah satu kondisi yang sangat menarik yang menjadi tantangan terbaru dari ilmu pengetahuan sains modern, di mana antara objektivitas dengan subjektivitas itu kemudian melebur menjadi satu. Yang selama ini ilmu pengetahuan sains ya itu cenderung mengarah pada objektivitas. Tapi ternyata semakin dalam kita memahami, ternyata yang disebut objektivitas itu ada batasnya dan kemudian dipengaruhi oleh subjektivitas pengamat itu sendiri. Nah, jadi sahabat sekalian, ketika dipertanyakan di manakah alamnya malaikat itu? Makhluk yang diciptakan oleh Allah bukan dari materi, melainkan berbahan partikel-partikel virtual yang disebut sebagai kuantum itu. Alam malaikat itu sebagiannya adalah berimpit dengan kita, bahkan sudah meliputi kita semua. Ya, kenapa? Karena material tubuh kita pun sesungguhnya terbentuk dari partikel-partikel kuantum itu. Benda-benda langit, jagat raya, zat-zat, ya unsur-unsur alam semesta, semuanya terbentuk dari dinamika partikel kuantum itu. Yang oleh Stephen Hawking disebut sebagai fluktuasi kuantum. Ada fluktuasi, ada dinamika partikel-partikel kuantum yang menjadikan jagat raya dengan segala isinya itu menjadi terbentuk. Yang kedua, yang menarik adalah partikel-partikel kuantum, gaya-gaya kuantum ini muncul dari apa yang disebut sebagai vacuum state. Suatu kondisi yang vakum, bahkan zero point state, dari suatu kekosongan. Yang ini tidak bisa dideteksi dan diformulasikan oleh sains. Apa yang dimaksud dengan kekosongan itu? Karena sesuatu yang kosong sesungguhnya secara matematika itu tidak ada isinya apa-apa. Tetapi di sini terjadi ambigu, ya kesimpulan yang ambigu di kalangan saintis bahwa di dalam kosong itu ternyata ada isinya, yaitu partikel-partikel kuantum yang sesungguhnya itu juga virtual. Jadi di sini terlihat sains itu bermain-main dengan bahasa yang sesungguhnya sulit diceritakan dan sulit digambarkan, ya diformulasikan secara objektif. Maka kita bisa mengatakan bahwa alam malaikat itu selain meliputi seluruh yang bersifat material, energial, ruang dan waktu yang kita tempati ini, yang berdimensi 3 atau 4 dengan waktu, sesungguhnya dia juga menempati sesuatu di balik itu, yang disebut sebagai kekosongan itu. Mereka mendiami sesuatu yang disebut sebagai kekosongan itu yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Tetapi kemudian muncul sebuah teori yang disebut sebagai superstring atau teori membran yang menggambarkan bahwa alam semesta, jagat raya ini sesungguhnya bukan cuma berdimensi 3 ruangan dan 1 dimensi waktu, atau disebut berdimensi 4, melainkan ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi dari itu. Sehingga muncullah istilah multiverse. Bukan lagi universe, satu jagat raya saja, melainkan multiverse. Ada multi alam. Ada alam-alam paralel yang oleh Al-Quran digambarkan sebagai sab'as samawat, yaitu langit yang berlapis-lapis. Berlapis 7. Dan ini ternyata sesuai, nanti kapan-kapan kita bahas, dengan teori membran itu atau M-teori yang menggambarkan jagat raya adalah multiverse yang berdimensi 11. Karena kalau kita hitung lapisan-lapisannya itu, di dimensi yang pertama ini, di langit pertama ini dimensinya 4. Maka kalau berlapis 7 menjadi berdimensi 11. Di situ muncul sesuatu kecocokan yang sangat menarik antara informasi dalam Al-Quran dengan pendekatan saintifik di teori yang paling mutakhir tentang kosmologi itu. Maka secara sederhana ketika dipertanyakan di manakah alamnya makhluk yang bernama malaikat itu,
Mereka adalah makhluk dari dimensi atau dari alam yang berdimensi paling tinggi, yang multiverse itu. Tetapi mereka bisa turun ke dimensi-dimensi yang lebih rendah sampai berada atau memasuki dimensi kehidupan kita di alam dunia yang berdimensi 4 ini. Nah, karena itu sahabat sekalian, di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran digambarkan malaikat itu bisa turun dari dimensi yang lebih tinggi masuk ke dimensi yang lebih rendah, bahkan kemudian begitu dekatnya sesungguhnya dengan kita semua, digambarkan tidak berjarak dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita yang sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena memang partikel-partikel kuantum penyusun tubuhnya itu adalah partikel-partikel gaya-gaya yang menghasilkan tubuh kita sendiri. Sehingga dia sudah hadir begitu dekat di level mikrokosmos itu. Di level seluler sudah hadir, di level molekuler, di level atomik, bahkan partikel-partikel subatomik, para malaikat itu sudah hadir bersama dengan kita. Tidak terpisahkan dari realitas yang kita pahami selama ini. Maka Allah berfirman di dalam surat Qaf ayat 16 sampai 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika sepasang pencatat mencatat perbuatannya, yang satu di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri dalam kedudukannya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada pengawas yang selalu hadir. Sangat menarik ayat ini memberikan banyak informasi kepada kita. Dimulai dari ayat 16-nya menceritakan terkait dengan penciptaan dan kemudian menggambarkan bahwa Allah menggunakan kata kami karena di situ termasuk para malaikat, itu ternyata begitu dekatnya dengan kita. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya Allah lah yang menciptakan manusia dan Allah tahu persis apa yang dibisikkan oleh jiwanya, yang terbersit di dalam pikiran dan perasaannya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, Allah dan para malaikatnya lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kenapa? Karena memang partikel-partikel kuantum itu sudah senantiasa menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan kita dan tubuh kita. Di ayat berikutnya kemudian digambarkan para malaikat yang terbuat dari partikel-partikel kuantum itu senantiasa bergiliran, berdinamika, berfluktuasi di sekitar kita dan mencatat perbuatan-perbuatan kita. Seluruh aktivitas kita akan terekam oleh dinamika partikel kuantum itu. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Digambarkan di situ ada pengawas yang selalu hadir katanya, yang senantiasa bergiliran di sekitarnya mencatat perbuatan kita. Jadi sahabat sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah ketika dipertanyakan di manakah alam para malaikat itu. Malaikat itu sudah sedemikian dekatnya tidak terpisahkan dari kita. Karena alamnya itu adalah berimpit dengan alam kita mulai dari level mikrokosmos, ya, partikel-partikel di subatomik itu sampai ke atom, sampai molekul, sampai sel tubuh kita, sampai organ tubuh kita, bahkan di level makrokosmos, universe, langit pertama, itu berimpit dengan alamnya dia. Tetapi kemudian digambarkan juga oleh Al-Quran bahwa para malaikat itu menempati dimensi yang lebih tinggi yang meliputi dimensi dunia kita, yaitu sampai ke level langit yang ketujuh.
Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan bahwa para malaikat itu sesungguhnya berada di suatu alam yang mereka begitu dekatnya dengan kita, sudah meliputi kita semua, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini terkait dengan alam malaikat yang secara saintifik digambarkan sebagai alam kuantum, di mana alam kuantum itu sesungguhnya adalah meliputi seluruh dinamika yang membentuk jagat raya ini. Bukan cuma langit pertama, melainkan sampai langit yang ketujuh. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini memberikan gambaran yang progres terhadap apa yang sudah kita bahas di episode-episode yang sebelumnya, dan kita akan melanjutkan terus mengkaji informasi dari dalam Al-Quran terkait dengan dunia malaikat ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.